wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kembali bagi kita untuk bertemu berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pengajian Sahih Al-Bukhari kita tunda pekan depan. Malam hari ini kita hanya kajian tematik aja. Adapun Sahih Bukhari insyaallah Selasa depan tanggal 18 ya. Insyaallah ada pengajian. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hadis dalam Sahih Muslim yang termaktub dalam Al-Arba'in Nawawiyah tentang sungguhnya Allah tidak menerima kecuali yang baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wa inna Allaha ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin bima amara bihil mursalin, dengan perkara yang Allah perintahkan kepada para rasul. Faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal solehlah kalian. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Tsumma dzakara rajula yutilu safar. Kemudian Nabi menyebutkan contoh seorang lelaki yang sudah lama bersafar. Ash'atha akbar, rambutnya semrawut penuh dengan debu. Yamuddu yadayhi ilas sama, kemudian dia mengadahkan kedua tangannya ke arah langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, dia berkata ya Rabbku, ya Rabbku. Kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dia kenyang dari hasil yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mau dikabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini penting bagi kita untuk membahasnya karena dalam hadis ini menjelaskan tentang keterkaitan antara makanan yang kita makan, halal haramnya berkaitan dengan pengkabulan doa yang kita panjatkan. Kalau seorang makanannya dari hasil yang haram, pakaiannya dari hasil yang haram, minuman hasil yang haram, maka doanya sulit untuk dikabulkan. Tapi kalau seorang menjaga dirinya, tidak memasukkan dalam mulutnya kecuali hasil yang halal, tidak memakai pakaian kecuali dari hasil yang halal, ya, maka niscaya doanya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan tentang contoh seseorang yang sudah melakukan sebab-sebab dikabulkannya doa. Banyak sebab dia lakukan, seharusnya dikabulkan doanya, namun tidak dikabulkan. Kenapa? Karena dia makan dari hasil yang haram. Bahasa ini penting karena di zaman sekarang ini banyak cara-cara
orang mencari harta dengan cara yang haram. Sampai-sampai terungkap perkataan sebagian orang, yang haram saja susah apalagi yang halal. Padahal ini tidak benar. Yang halal banyak, dan hukum asal dalam muamalah adalah halal. Hukum asal dalam muamalah adalah halal. Muncul perkara-perkara yang riba. Yang riba tidak banyak, lebih banyak yang haram tidak banyak, lebih banyak yang halal. Namun kenyataannya sebagian orang terjebak dalam cara mencari nafkah dengan cara yang haram. Maka dengan membahas hadis ini, maka seorang semakin berhati-hati untuk mencari hasil yang halal, karena ternyata ada pengaruhnya dalam pengkabulan doanya. Baik, kita mulai hadis ini dengan sabda Nabi SAW, Innallaha thayyibun, sungguhnya Allah Maha Baik. Kita lanjutkan. Kita mulai pembahasan hadis ini dengan di awal hadis kata Nabi SAW, Innallaha thayyibun, sungguhnya Allah Maha Baik. Nah, apa yang dimaksud dengan Allah Maha Baik? Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala munazzah, muqaddas. Allah suci dari segala kekurangan, dari segala aib. Ya. Tidak ada satu sifat kekurangan yang disandarkan kepada Allah. Seluruh sifat-sifat Allah maha sempurna. Allah memiliki sifat Maha Esa, Maha mendengar, Maha melihat, Maha kuasa, Maha tinggi, ya, dan seluruhnya. Tidak ada sedikit pun kekurangan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Thayyib, yaitu munazzah anin naqais wal uyub. Ya, Allah suci dari segala kekurangan dan dari segala aib maupun cacat. Nah, apakah Thayyib termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan Thayyib termasuk dari nama-nama Allah. Dan ini di antaranya pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, demikian juga Ibnu Mandah dan Ibnu Al-Arabi menyebutkan bahwasanya Thayyib termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya seorang boleh menamakan anaknya dengan Abdul Thayyib. Abdul Thayyib. Ini pendapat sebagian ulama. Nah, kalau Thayyib termasuk dari nama-nama Allah, apakah seseorang boleh dipanggil Bang Thayyib? Pendapat kedua menyatakan bahwasanya Thayyib bukanlah termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini pendapat jumhur ulama, seperti pendapat Sufyan ibn Uyainah, Al-Khattabi, Al-Halimi, Al-Baihaqi, Ibn Hazm, Al-Qurtubi, Ibn Al-Qayyim, Ibn Hajar As-Sa'di. Mereka mengatakan bahwasanya Thayyib bukan termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak sedang menyebutkan tentang nama Allah, tapi Rasulullah SAW sedang menyebutkan tentang sifat. Di antara sifat Allah adalah Thayyib, baik. Dan biasanya nama-nama Allah itu ada alif lamnya, ya. As-Sami', Al-Basir, harusnya At-Thayyib. Kalau dia nama Allah maka apa? At-Thayyib. Tapi ternyata di sini tidak ada pakai alif lam. Innallaha Thayyibun. Sungguhnya Allah Maha Baik. Ya. Sungguhnya Allah itu baik. Sehingga pendapat jumhur ulama lebih kuat bahwasanya Thayyib bukan termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Thayyib. Kalau kita mengikuti pendapat ulama-ulama yang pertama bahwasanya Thayyib termasuk dari nama-nama Allah, maka konsekuensinya, jadi di sana ada nama-nama Allah yang diperselisihkan. Apakah dia termasuk nama Allah atau tidak? Seperti Thayyib, seperti Jamil, seperti Muhsin, ya. Ini nama-nama Allah yang diperselisihkan. Apakah dia termasuk nama Allah atau tidak? Ini perkara ijtihadiyah. Perkara ijtihadiyah. Kalau kita berpendapat bahwasanya Thayyib termasuk nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentu kita boleh menamakan anak kita dengan Abdul Thayyib. Ya. Tetapi kalau apakah boleh kita memanggil orang dengan Thayyib saja, seperti Bang Thayyib, ya? Ngomong-ngomong, Bang Thayyib itu siapa? Saya juga nggak tahu. Saya nggak tahu, demi Allah saya tidak tahu itu siapa Bang Thayyib. Tapi saya sering dengar orang bilang apa? Bang Thayyib. Kayaknya itu dari sinetron atau apa, saya nggak tahu. Iya, dari sinetron. Saya nggak tahu ya. Tapi apakah seorang boleh dinamakan dengan Thayyib? Jawabannya boleh. Ada nama-nama Allah yang tidak boleh dinamakan kecuali hanya Allah saja. Dan ada nama-nama Allah yang boleh selain Allah dinamakan. Yang tidak boleh dinamakan kecuali Allah adalah nama-nama yang merupakan kekhususan berkaitan dengan ketuhanan
kita menamakan seorang dengan apa? Al-Ahad. Kemudian tidak boleh kita menamakan orang dengan As-Samad. As-Samad itu yang seluruh selainnya bergantung kepadanya. Ini cuma sifatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga Ar-Razzaq. Ar-Razzaq Maha pemberi rezeki. Ini cuma Allah yang boleh bernama dengan dia. Al-Khaliq, hanya Allah yang boleh bernamakan dengan apa? Al-Khaliq. Al-Mutakabbir, yang maha sombong, tidak boleh kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada nama-nama yang boleh. Contoh Thayyib, Muhsin. Seorang boleh menamakan anaknya Abdul Muhsin dan boleh seorang menamakan anaknya Muhsin saja. Paham? Seorang seperti Ar-Rahim, seorang boleh menamakan anaknya Abdur Rahim, seorang boleh menamakan anaknya juga Rahim saja. Karena di antara sifat-sifat Nabi Raufur Rahim. Bil mu'minina Raufur Rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu sangat rauf dan rahim, sangat sayang, lembut kepada kaum mukminin, ya. Wa ja'alnahu sami'an basira, ya. Sami'an basira, ya. Mohon maaf kalau Raufur Rahim boleh, Nabi SAW disifati juga Rauf dan Rahim, ya. Jadi ini nama-nama Allah yang boleh buat Allah dan juga boleh bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti Halim, ya. Halim, Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Ibrahim juga dengan apa? Al-Halim. Ya. La'awahun Halim. Nabi Ibrahim Halim, ya. Adapun nama-nama tadi yang saya sebutkan seperti As-Samad, Ar-Razzaq, ya. Maka ini tidak boleh kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan, kalau kita punya anak nama-namanya Abdul Razzaq, Abdul Samad, Abdul Ahad, Abdul Ilah, ya. Maka ini tidak boleh kita singkat. Jangan kita panggil Razzaq, enggak boleh. Ya. Antum panggil Razzaq padahal dia misalnya hanya jual bakso. Wahai Maha pemberi rezeki, padahal jualan apa? Bakso. Saya kenal ada seorang supir namanya Abdul Khaliq, tapi dipanggilnya apa? Khaliq. Pencipta tapi nyupir mobil, ya. Ini enggak boleh. Jadi kalau nama-nama seperti ini harus dipanggil lengkap. Abdul Khaliq, enggak boleh cuma Khaliq. Abdul Samad, jangan dipanggil Samad, enggak boleh. Harus apa? Abdul Samad. Kebiasaan orang Indonesia suka memberi nama anak-anaknya dengan nama-nama yang panjang. Tetapi kalau manggil pelit. Muhammad Abdurrahman Abdurrahim, panggilnya Im. Jadi panggil yang lengkap lah. Ya, kalau sudah tidak mau, sudah pelit dalam memanggil, ya sudah jangan panjang-panjangkan namanya, cukup satu nama. Beda kalau kita di Arab Saudi, bahkan anak-anak kecil kalau memanggil di antara mereka, manggilnya lengkap. Anak SD, anak-anak di antara mereka kalau panggil Abdul Razzaq, Abdul Ilah, Abdul Samad, enggak ada yang mat, lah, enggak ada. Jak, enggak ada. Makanya anak saya laki-laki dua, yang satu Abdul Muhsin, satu Abdul Razzaq. Abdul Muhsin dulu kita bercanda, kita panggil Muhsin, akhirnya jadi Ucin. Akhirnya sekarang dipanggil Cin. Padahal indah namanya Abdul Muhsin. Alhamdulillah kalau Muhsin pun enggak jadi masalah, disingkat pun enggak jadi masalah karena Muhsin boleh dibuat nama untuk manusia. Nah, anak saya yang terakhir nomor 5 Abdul Razzaq. Enggak bisa disingkat. Makanya kakaknya semua manggilnya Abdul Razzaq. Enggak ada yang panggil Jak, Rojak enggak ada. Semuanya panggilnya lengkap apa? Abdul Razzaq, dibiasakan. Kalau dipanggil Razzaq bahaya. Dipanggil Jak bahaya. Jadi ingat nama-nama Allah yang tidak boleh dinamakan kecuali Allah, maka tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sungguhnya Allah Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik pula. Maka Allah tidak menerima kecuali amal saleh yang baik. Allah tidak menerima sumbangan dari hasil yang haram karena itu tidak baik. Allah tidak menerima sumbangan dari hasil riba karena itu tidak baik. Ada orang mencuri, kemudian hasil curiannya dia gunakan untuk sumbang masjid, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, harusnya dia kembalikan kepada pemiliknya. Ada orang rentenir, kemudian dia ngambil hasil riba, bunga riba, dia gunakan untuk disumbangkan kepada ma'had tahfidz Quran misalnya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia paling hanya untuk melepaskan diri dari beban dosa, tetapi pahala tidak ada. Jadi kalau ada orang punya hasil riba, dia boleh gunakan misalnya untuk buat jalan, ada khilaf, ada yang mengatakan boleh buat jalan, ada yang mengatakan boleh buat
fakir miskin, dan itu pendapat yang kuat. Boleh buat fakir miskin, boleh buat pondok tahfidz misalnya. Tetapi dia tidak dapat pahala. Karena dia tatkala mengeluarkan uang tersebut bukan sedekah tapi takhallusan, dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya dari memegang uang riba. Uang riba ini mau diapain? Mau dilemparkan ke mana? Kemana? Tanjung Priuk atau dibuang ke laut, ke got, atau dibuang ke tempat-tempat yang baik. Maka para ulama mengatakan dibuang ke tempat-tempat yang baik karena asalnya dikembalikan kepada kaum muslimin. Ya. Maka tatkala dia menyumbangkan uang-uang ribanya tadi sama sekali tidak dapat pahala, hanya sekedar untuk membebaskan dirinya dari hasil riba. Ya. Jadi Allah tidak menerima sumbangan dari hasil yang haram. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah dari biaya yang haram. Sering saya sampaikan, kalau ada orang berhaji kemudian dengan hasil yang haram, maka hajinya tidak diterima. Kalau dia berhaji dengan hasil curian, hasil korupsi, dari hasil menipu, dari hasil riba, maka hajinya sah tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajinya sah namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah hanya menerima yang baik saja. Ya, sebagaimana para ulama dahulu mengatakan, kalau ada seorang berhaji naik ontanya, kemudian mabit di Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah, kemudian dengan ontanya pergi pula ke padang Arafah, wukuf di padang Arafah sampai maghrib, kemudian dengan ontanya lagi dia melanjutkan mabit di Muzdalifah sampai subuh, dengan ontanya berjalan lagi menuju Mina, lempar jamarat, kemudian mabit di Mina malam 11, malam 12, malam 13, maka sungguhnya yang haji adalah ontanya, bukan dia. Kenapa? Karena dia berhaji dengan hasil yang haram. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, jadi Allah tidak menerima kecuali dari hasil yang halal dan dari yang baik-baik pula. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa dari orang yang makan dari hasil yang haram. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin." Sungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Jadi perintah kepada kaum mukminin itulah perintah yang Allah berikan kepada para rasul. Ini dalil kata para ulama, hukum asalnya perintah yang diperintahkan kepada para rasul itulah juga perintah yang diperintahkan kepada kita. Hukum asalnya apa yang dikerjakan oleh Nabi itu juga dianjurkan untuk kita kerjakan. Kecuali ada dalil yang mengecualikan bahwasanya ini adalah kekhususan Nabi, tidak boleh diikuti. Asalnya seluruh yang dikerjakan Nabi adalah untuk kita ikuti, untuk kita teladani. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada uswatun hasanah, teladan yang baik. Maka apa yang dikerjakan Nabi kita kerjakan. Ini hukum asal. Allah juga berfirman di awal surat At-Talaq, kata Allah, "Ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah." Kata Allah, "Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kalau kalian menceraikan istri-istri kalian." Jadi Allah membuka dengan perkataan wahai nabi. Setelah itu Allah berpindah jika kalian. Allah tidak mengatakan jika engkau wahai nabi, tapi Allah mengatakan ya ayuhan nabi, wahai nabi, jika kalian. Kata para ulama ini dalil bahwasanya perintah kepada Nabi adalah perintah juga kepada kaum mukminin. Ini hukum asal. Kecuali ada dalil yang membedakan, mengkhususkan Nabi maka dikhususkan. Contoh Nabi SAW boleh menikah lebih dari 4. Nabi menikah sampai 9, lebih juga tidak mengapa. Tapi kalau selain Nabi maka maksimal cuma berapa? 4. Ya. 4. Oleh karenanya tatkala para sahabat masuk Islam, di antara mereka ada yang istrinya 10, ada yang istrinya 6, ada yang istrinya lebih daripada itu, maka Nabi suruh ceraikan yang lebih dari 4. Suruh sisakan berapa? 4. Suruh sisakan apa? 4. Ada yang istrinya cuma 3, satunya available ya. Satunya masih formulirnya apa? Masih kosong, belum diisi ya. Jadi hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh seorang istri lebih dari 4. Karena istri lebih dari 4 adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ya. Kemudian contohnya boleh seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh menikah tanpa mahar, sah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabi an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin." Jika ada seorang wanita mukminah yang menghibahkan dirinya, menghadiahkan dirinya kepada Nabi,
Kalau Nabi ingin menikahinya, maka boleh, kata Allah, khalisatan laka min dunil mu'minin. Hanya untuk engkau wahai Nabi, tidak bagi kaum mukminin. Maka kalau ada orang lain, ada perempuan misalnya menghadiahkan dirinya sama antum, ya. Kata dia, saya hadiahkan diri saya kepada antum, ya silakan, tapi tetap harus bayar apa? Mahar. Harus bayar mahar. Tidak boleh menikah tanpa mahar, karena mahar hukumnya wajib. Bahkan jika terjadi pernikahan tidak disebut mahar, maka mahar tetap harus dibayar belakangan. Mahar harus tetap dibayar belakangan. Adapun Nabi boleh menikah tanpa mahar. Contoh, Nabi SAW juga boleh menikah tanpa wali. Ya, seperti perkataan Zainab. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, kata Allah, wa zawwajnakaha. Ya. Tatkala Zaid sudah selesai, ya, menceraikan istrinya Zainab, ya. Kemudian Zainab dinikahkan oleh Allah kepada Nabi. Zawwajnakaha, kami pun nikahkan engkau wahai Nabi dengan Zainab. Jadi yang nikahkan Nabi langsung dengan Zainab adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Zainab berkata kepada istri-istri Nabi, zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat. Kalian wahai istri-istri Nabi dinikahkan oleh wali-wali kalian, adapun aku dinikahkan oleh Allah dari langit, di atas langit yang 7. Ya. Jadi ada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Nabi tidak boleh kita ikuti, hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi selain itu hukum asalnya apa yang disunahkan kepada Nabi maka disunahkan juga bagi kita. Makanya Allah mengatakan, Nabi mengatakan, wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin dengan perintah yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman kepada para rasul, ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa amalu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari hasil yang baik dan beramal saleh. Allah berfirman kepada kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai kaum mukminin, makanlah dari hasil rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Kemudian Rasulullah SAW sebutkan contoh tentang pengaruh makanan yang buruk dengan tidak dikabulkannya doanya, karena Allah tidak menerima kecuali yang baik pula. Karena Allah Maha baik. Maka Nabi berkata, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu perawi hadis, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safar." Kemudian Nabi menyebutkan tentang seorang yang sudah lama bersafar. Jadi Nabi memberikan contoh tentang pengaruh makanan yang haram terhadap pengkabulan doa. Rasulullah SAW menyebut tentang seorang yang sudah melakukan 6 sebab dikabulkannya doa. Satu saja sebab harusnya dikabulkan doa. Dia sudah melakukan 6 sebab, tetapi doanya ternyata tidak dikabulkan. Yang pertama, lelaki tersebut yang dicontohkan oleh Nabi yutilu safar. Dia seorang musafir. Seorang musafir. Dan kita tahu namanya musafir itu susah. Makanya Nabi SAW mengatakan as-safaru qit'atun minal adab. Sungguhnya safar itu adalah potongan dari siksaan. Bukan siksa adab neraka, tapi siksaan, kesusahan. Ya, kenapa? Seorang jauh dari istrinya, seorang jauh dari anak-anaknya, seorang jauh dari kebiasaannya, seorang jauh dari kampungnya, dari pekerjaannya, dari tempat tidurnya, dari makanan yang biasa dia makan. Kemudian dia bersafar. Apalagi zaman dahulu bersafar, ya, entah melewati daratan, melewati padang pasir, melewati lautan, di bawah terik matahari, tidur tidak enak, tidak nyaman. Kalau zaman dulu lebih-lebih lagi susah safar. Bahkan di zaman sekarang yang sudah sangat modern ini pun tetap saja susah. Ya, antum mau bersafar naik yang paling enak, naik pesawat bisnis kelas juga tidak enak. Saya alhamdulillah sudah naik bisnis kelas beberapa kali, ya. Bukan dalam negeri, kalau dalam negeri ya, ini luar negeri, ya. Bukannya sombong, cuma kasih tahu. Bukannya sombong, dibayarin orang, ya. Kalau saya punya uang ngapain saya naik bisnis kelas, ya. Ya, mending ekonomi, uangnya buat jajan, ya. Tapi orang belikan bisnis, ya kita nggak nolak hadiah, ya. Saya sudah naik Qatar Airlines, naik Saudi Airlines, naik Garuda Airlines, ya, bisnis kelas. Enak sih enak, ya, dibandingkan ekonomi tentunya. Makannya 3 tahapan, sekali makan, pembukaan, muqaddimah, kemudian buah-buahan, kemudian baru makan besar, kemudian ditawarin terus, tawarin ini, mau tambah apa, ramah sekali, ya, pramugari. Jadi uang itu berpengaruh, ya. Bikin pramugari sangat lembut, ya. Jadi tawar-tawaran terus, ya. Itu pun tidak enak, lebih enak nanti di rumah gelar tikar, tidur, makan tempe sama sayur kangkung, tidur nyaman. Benar. Daripada di bisnis kelas, di depan dilayani pramugari, kursinya bisa datar begini, bisa buat tidur full, tetap saja tidak enak. Lebih enak di mana? Di rumah. Karena safar bagaimanapun juga tidak enak. Tidak enak. Ya.
Apalagi yang naik ekonomi di belakang. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang yang musafir Allah turunkan rahmat kepada dia. Allah berikan kemudahan-kemudahan karena dia mautinur rahmat, tempatnya penuh kasih sayang. Orang ini dikasihani. Makanya doanya dikabulkan. Kata Nabi SAW, salatu da'awatin yustajabna la syakka fihinna. 3 orang yang doanya pasti dikabulkan, tidak diragukan tentang pengkabulannya. Yang pertama dakwatul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Yang kedua dakwatul musafir, doanya orang yang sedang musafir. Yang ketiga dakwatul walid ala waladihi, dalam riwayat dakwatul walid li waladihi. Doa orang tua tentang agar anaknya ditimpa keburukan atau doa orang tua agar anaknya diberi kebaikan. Doa orang tua kepada anak, baik kebaikan maupun atau keburukan. Jadi doanya orang musafir dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia mendapatkan banyak dispensasi. Dia boleh tidak puasa. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau safar, digandengkan antara sakit dengan safar, maka boleh tidak berpuasa, boleh dipuasa hari yang lain kalau dia sudah sembuh. Orang yang safar, solatnya dikosor, boleh jamak, boleh kosor. 4 rakaat jadi 2 rakaat. Bahkan 2 rakaat lebih afdal daripada 4 rakaat. Diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya orang yang bersafar dikabulkan doanya. Jadi orang ini sudah melakukan satu sebab dikabulkan doa, dia adalah orang yang musafir. Yang kedua, yutilu safar, safarnya sudah panjang. Dan semakin lama dia bersafar, dia semakin susah. Semakin jauh dari keluarga, semakin rindu dengan keluarga, semakin rindu dengan kampung halaman, rindu dengan anak-anak, ya. Enggak enak terpisah jauh dari keluarga, enggak enak. Antum yang pernah kerja di luar negeri atau pernah jauh dari istri sampai berbulan-bulan pasti enggak enak. Enggak enak. Oleh karenanya orang ini sudah lama bersafar, maka lebih mudah dikabulkan doanya daripada orang yang baru bersafar. Yang ketiga, kata Nabi SAW, ash'atha akbar, rambutnya semerawut penuh dengan debu. Maksudnya apa? Maksudnya orang ini jauh dari penampilan sombong. Dia penampilannya menyedihkan. Rambutnya semerawut penuh dengan debu. Dia tidak sempat untuk menghias dirinya, untuk bergaya, tidak sempat. Dan orang seperti ini jauh dari kesombongan. Dan orang yang jauh dari kesombongan itu doanya lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi seorang paling dekat dengan Allah tatkala sedang sujud. Kenapa tatkala dia sedang sujud? Dia sangat jauh dari kesombongan. Dia meletakkan dahinya, kepalanya yang merupakan anggota tubuhnya yang paling dia muliakan, dia letakkan di tanah sambil dia mengakui ketinggian Allah. Dia mengatakan subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Saat dia merendah seperti itu, saatnya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ammar ruku' fa'azzimu fihi rabb." Adapun ruku' agungkanlah Allah dengan mengatakan subhana rabbiyal azim. Wa ammas sujud fajtahidu fid du'a faqaminun ayustajaba lakum. Adapun sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa karena lebih mudah dikabulkan doa seorang tatkala sedang sujud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ini jauh dari kesombongan. Makanya dalam hadis, dalam riwayat, Allah suka dengan hamba-hambanya yang datang di padang Arafah dalam kondisi semerawut. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebagian riwayat, Unzuru ila ibadi haula'i syu'than ja'uni syu'than kubran. Lihatlah kepada hamba-hambaku, mereka datang kepadaku dalam kondisi penuh dengan debu, dalam kondisi rambut semerawut di padang Arafah. Maka Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Kenapa? Mereka jauh dari sombongan. Datang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruba ash'atha akbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Betapa banyak orang yang rambutnya semerawut, penuh dengan debu. Seandainya dia ditolak tatkala bertamu, ngetuk pintu ditolak, orang enggak mau menjamu dia. Tapi kalau dia berdoa kepada Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seorang tatkala berdoa menjauhkan diri dari kesombongan. Tunjukkan bahwasanya dia sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak usah malu tatkala minta kepada Allah. Kalau minta kepada makhluk kita malu. Kenapa kita malu kalau minta kepada makhluk? Karena kita tahu makhluk tersebut meskipun baiknya sebaik apapun, dia pasti punya keterbatasan. Finansialnya terbatas, duitnya terbatas.
Sekarang dia baik, dia berikan kita apa saja, belum tentu hari-hari berikutnya dia mampu. Kita enggak tega minta sama dia, malu. Adapun Allah, kenapa kita malu minta sama dia? Kalau Allah kabulkan permintaan Anda, tidak ada yang berkurang dari kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW berkata dalam hadis qudsi, kata Allah, "Ya bani Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahidin fasa'aluni." Wahai anak Adam, kalau dari awal kalian sampai akhir kalian seluruhnya, dari Nabi Adam sampai orang yang terakhir hidup pada hari kiamat, demikian juga jin, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang dari awal kalian sampai akhir kalian, demikian ya jin dari awal sampai akhir, kita enggak tahu jin jumlahnya berapa. Bisa jadi lebih banyak daripada kita ya. Kemudian semuanya berkumpul di satu dataran dan semuanya minta kepada Allah. Fa'ataitu kulla wahidin minkum mas'alatah, kata Allah, saya kabulkan seluruh permintaan kalian. Minta apa saja, semuanya masing-masing minta apa saja, Allah kabulkan, tidak akan mengurangi kekayaan Allah sedikit pun. Kenapa? Allah Maha Kaya. Yadullahi mal'ah. Tangan Allah penuh dengan nafkah, kekayaan. Jadi para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita minta apapun kepada Allah, enggak usah malu-malu. Ya, kita malu kalau minta kepada manusia. Enggak enak rasanya wajah ini tatkala kita minta tolong sama orang, tapi terkadang kita terpaksa minta tolong. Ya. Meminjam uang aja enggak enak, tapi terkadang kita harus pinjam apa? Pinjam uang. Ya. Saya mau bilang sesuatu apa? Ini apa? Mau pinjam uang. Mau bilang pinjam uang yang muter kanan muter kiri. Kenapa? Karena kita enggak enak. Tapi kalau sama Allah, Allah suka kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW tatkala padang Arafah mengangkat kedua tangannya dari ba'da zuhur sampai maghrib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia merasa hina di hadapan Allah, dia merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang mampu berdoa di padang Arafah dari zuhur sampai maghrib. Ini benar. Seorang berdoa 10 menit sudah selesai. Bingung mau minta apa lagi. Ya. Minta utang lunas sudah minta masuk surga Firdaus sudah, ya, minta supaya mudah poligami sudah, ya. Apalagi yang belum. Jadi sudah minta semuanya, 10 menit sudah habis. Minta apa coba? Bingung apalagi mintanya. Apalagi sampai berjam-jam, bingung minta apa ya. Apalagi sambil menangis, sambil merendah, susah. Tidak semua orang bisa, kecuali orang yang merasa benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di padang Arafah orang yang paling mendapat taufik adalah orang yang paling banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di padang Arafah tersebut, di hari tersebut. Jadi jauhnya seorang daripada kesombongan, ya, memudahkan dia untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfir li in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liya'zimal mas'alah fa inna Allah la mukriha lahu. Kata Nabi SAW, jangan salah seorang berkata di antara kalian, jangan ada yang berdoa berkata, ya Allah ampunilah aku kalau kau mau. Jangan. Seakan-akan dia tidak perlu kepada Allah. Dia bilang, ya Allah ampuni aku kalau kau berkehendak, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini enggak boleh. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmati aku kalau kau berkehendak. Ini menunjukkan dia tidak butuh. Kalau butuh kan ya Allah rahmati aku, ampuni aku, namanya butuh. Itu namanya merendah, menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di antara doa-doa para nabi, mereka merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani yadhurru anta arhamur rahimin. Dan Nabi Ayub tatkala dia berkata kepada Rabbnya, ya Rabbku, sungguhnya aku ditimpa dengan kemudaratan, sungguhnya aku ditimpa dengan penderitaan. Dan engkau adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Angkatlah penderitaan. Lihat Nabi Zakaria. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kafha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Tatkala Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lirih. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni. Ya Rabbku, sungguhnya aku sudah tua, tulangku sudah lemah. Dia memperinci kerendahan dia, kehinaan dia. Wahana al-'azmu minni washta'ala ra'su syaiba, dan rambutku sudah putih. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi aku tidak pernah putus asa dengan berdoa kepadamu. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira. Saya khawatir ya Allah kalau saya tidak punya anak.
Bagaimana siapa yang akan mengurusi Bani Israel sementara istriku mandul? Fahabli min ladunka waliya, maka anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang bisa mengurusi Bani Israel. Jadi dia minta dengan terperinci. Merendah, dia mengatakan, ya Allah, saya sudah tua, tulangku sudah tua, rambutku sudah putih, istriku mandul, tidak bisa punya anak. Kemudian kondisi umatku seperti ini. Dia merendah di hadapan Allah. Jadi tatkala kita berdoa, kita merinci, tidak apa-apa, karena kita semakin menunjukkan kerendahan kita. Antum yang belum laku-laku masih jomblo berdoa, menangis, ya Allah, uangku tidak ada, ya Allah. Mau melamar siapa yang mau terima, ya Allah. Sementara syahwat di mana-mana, ya Allah, aku tidak mampu menahan syahwatku. Minta, menangis kepada Allah, merendah. Jangan ente bilang, Allah sudah Maha tahu. Jangan, ente tunjukkan bahwasanya ente hina dan rendah. Rinci kehinaan Anda, tidak apa-apa. Bukan rincian tatkala mintanya jangan dirinci. Ya Allah, masukkanlah aku dalam surga. Begitu masuk pintu pertama disambut dengan 3 bidadari. Sebelah kanan ada istana berwarna kuning. Itu tidak perlu begitu. Ente minta surga saja, nanti Allah sediakan surga bersama bidadarinya. Tidak usah ente rinci. Karena sebagian orang berdoa, ya Allah, aku ingin seorang wanita. Ya, tidak boleh dirinci. Tingginya sekian, warna kulitnya putih, ya, beratnya sekian. Tidak perlu. Bilang aja, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku istri yang soleha yang menundukkan pandanganku. Selesai. Yang bisa membantuku untuk taat kepadamu. Adapun tatkala Anda merinci kehinaan Anda, kebutuhan Anda, tidak apa-apa, sunnah, tidak jadi masalah. Sebutkan. Dalam kondisi sulit, dalam kondisi ini, itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah suka kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semakin jauh dari kesombongan. Maka di antara sebab dikabulkannya doa adalah seorang dijauhkan dari kesombongan. Asy'atha akbar, rambutnya semraut penuh dengan debu. Bagaimana dia mau sombong sementara penampilannya saja semraut dan penuh dengan debu. Kemudian kata Nabi SAW, itu tadi beberapa sebab ketiga. Sebab keempat kata Nabi, yamuddu yadayhi ila sama, dan dia mengadahkan kedua tangannya ke arah langit. Ya. Dan ini menunjukkan kehinaan, kerendahan seperti ini. Ya. Nabi terkadang mengatakan sampai begini, ya, sampai kelihatan kedua ketiak beliau alaihi salatu wassalam. Paling tidak begini. Dan ini kalau kita minta sama orang kan kita begini atau begini, ya. Ya. Nah, sekarang kita minta kepada Allah. Ya. Dalam hadis kata Nabi SAW, Inna Allah hayyun sittir yastahi min abdihi idha rafa yadaihi an yaruddahuma sufran. Allah maha malu kalau ada hambanya mengangkat kedua tangannya ke arah Allah, lalu Allah kembalikan kedua tangannya dalam kondisi kosong. Jadi antum benar-benar husnuzan kepada Allah, angkat kedua tangan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, mudah bagi Allah mengabulkan permintaan Anda, tidak ada susahnya. Kun fayakun, semuanya mudah. Semuanya mudah. Jadi berdoa kepada Allah. Ya. Dan ini dalil bahwasanya hukum asal dalam berdoa, terutama doa hajat, adalah mengangkat kedua tangan. Kecuali ada dalil-dalil yang menunjukkan Rasulullah SAW tidak mengangkat kedua tangan. Ya. Ada doa-doa yang disebut Nabi tidak mengangkat kedua tangan. Contohnya, ada doa-doa yang jelas Nabi angkat kedua tangan. Contoh doa-doa yang jelas Nabi angkat kedua tangan seperti doa istisqa. Tatkala doa di padang Arafah, diriwayatkan Nabi mengangkat kedua tangannya. Tatkala kunut, Nabi mengangkat kedua tangannya. Jadi banyak doa-doa yang disebutkan Nabi mengangkat kedua tangannya. Ada doa-doa yang Nabi tidak mengangkat kedua tangannya. Contoh, Rasulullah SAW masuk WC. Tidak pernah ada dalil Rasulullah SAW berdiri di depan WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Rasulullah SAW tetap berdoa, tapi tidak perlu mengangkat kedua tangan. Sama seperti Rasulullah SAW sering berwudu. Dan Rasulullah SAW tidak pernah berdoa dengan doa setelah wudu dengan mengangkat kedua tangannya dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu seperti zikir. Seandainya kalau Nabi angkat tangan, pasti banyak riwayat yang meriwayatkannya. Karena Nabi sering kali berwudu. Sama Nabi masuk masjid, tidak pernah juga ada doa Nabi angkat tangan tatkala masuk masjid. Demikian juga tatkala keluar masjid tidak juga disebutkan Rasulullah SAW angkat tangan. Karena Rasulullah SAW bolak-balik keluar masuk masjid. Seandainya Rasulullah angkat tangan, pasti diriwayatkan oleh para sahabat. Sama Rasulullah SAW tatkala doa, tatkala salat, Rasulullah SAW juga hanya dengan menunjukkan jari. Tidak ada Rasulullah SAW tatkala duduk, dia duduk kemudian angkat tangan, enggak ada. Kalau ada pasti diriwayatkan oleh para sahabat. Jadi tidak semua doa Anda angkat tangannya.
Seperti doa setelah azan. Juga tidak diriwayatkan para sahabat angkat tangan tatkala setelah mendengar azan. Padahal seringkali mereka mendengar apa? Azan. Jadi kalau Anda berdoa tidak semuanya angkat tangan. Makan juga tidak perlu apa? Bismillah. Makan aja bismillah. Doa setelah makan juga tidak perlu angkat tangan. Demikian juga kalau mau berhubungan dengan istri tidak perlu angkat tangan. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitana ma razaqtan. Mas ngapain Mas? Tidak perlu juga angkat tangan. Berdoa tapi tidak harus angkat tangan. Adapun tempat-tempat yang tidak disebutkan ya, dan itu adalah doa hajat seperti doa antara adzan dan iqamah, doa setelah salat ingin berdoa kepada Allah, angkat tangan aja misalnya. Karena hukum asalnya diangkat tangan. Karena di antara adab doa adalah mengangkat apa? Mengangkat tangan. Tapi ini juga dalil bahwasanya Allah di atas langit. Allah di atas langit. Makanya seorang berdoa mengadakan tangannya ke atas langit. Ya. Dan ini akidah kaum muslimin secara umum. Akidah kaum muslimin secara umum berbeda dengan akidah Asy'ariyah yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Apalagi akidah yang mengatakan Allah di mana-mana. Masyarakat secara umum mengetahui Allah di atas. Makanya jika mereka menghadapi permasalahan, mereka mengatakan kita serahkan saja kepada yang di atas. Tidak pernah saya dengar seorang mengatakan tatkala bermasalah dia mengatakan kita serahkan saja kepada yang di mana-mana. Antum pernah dengar begitu? Karena semua orang tahu Allah di atas. Tidak ada yang bilang kita serahkan kepada yang di mana-mana. Saya tidak pernah juga lihat ada orang berdoa begini-begini kemana-mana. Enggak ada. Pasti semuanya kemana? Ke atas. Berarti fitrah mereka tahu Allah berada di atas. Yang di mana-mana itu apa? Yang di mana-mana adalah ilmu Allah, penglihatan Allah, pendengar Allah. Ya, pengetahuan Allah itulah yang di mana-mana. Adapun zat Allah berada di atas. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di antara adab berikutnya. Dia berkata, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Dia yang keberapa? Yang kelima ya. Dia bertawasul dengan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dia bertawasul dengan sifat rububiyah. Maka seorang kalau berdoa, dia berdoa dengan nama-nama Allah ya. Di antaranya Rabb, dan banyak dalam Al-Qur'an para nabi berdoa dengan membuka doanya dengan Rabbana Rabbi Rabbana Rabbi Rabbana zalamna anfusana. Doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana Rabbi banyak. Kenapa? Karena kata para ulama, pengkabulan doa berkaitan dengan sifat rububiyah Allah. Rububiyah Allah itu seperti memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Itu semua berkaitan dengan apa? Rububiyah. Termasuk pengkabulan doa berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang keenam atau sebab yang keenam dikabulkan doa orang ini mengulang-ulangi doanya dengan mengatakan ya Rabbi yang menunjukkan dia merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sunnah tatkala kita berdoa, kita mengulang 3 kali. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a thalathan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia berdoa dia mengulang-ulanginya 3 kali. Mengulang-ulanginya 3 kali. Dan ini diucapkan oleh Ibnu Mas'ud tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan orang-orang Quraisy di depan Ka'bah, Nabi ulangi 3 kali. Jadi waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat, azan ya. Ya udah azan, nanti kita lanjutkan habis azan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Tadi kita telah sampaikan di antara sunnah Nabi dalam berdoa adalah mengulangi 3 kali. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada asalatan. Kata Ibnu Mas'ud sallallahu alaihi wasallam kalau berdoa dia mengulangi 3 kali. Dan ini diucapkan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud menjelaskan tatkala Rasulullah SAW satu hari sedang sholat di depan Ka'bah, maka orang-orang kafir Quraisy mentertawakan Rasulullah SAW. Lantas di antara mereka yang berkata, siapa yang bisa mengambil isi perut unta untuk diletakkan di atas pundak Muhammad tatkala dia sedang meletakkan dahinya di tanah, ya, sedang menggosokkan dahinya di tanah. Maka berdirilah Uqbah bin Abi Mu'aid, dia pun pergi ke Salal Jazur, isi perut unta seseorang dibawa kemudian ditumpahkan di atas pundak Rasulullah SAW. Rasulullah SAW salat tidak bergeming.
ya, tidak mengangkat kepalanya, mungkin khawatir tumpah kena masjid atau terkena pakaiannya. Akhirnya sampai berita ini kepada putri Nabi Fatimah radhiyallahu anha. Tidak ada yang berani nolong Nabi tatkala itu, karena orang-orang kafir Quraisy sedang berkumpul. Ya, kalau ada sahabat lihat pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Nabi tidak ada yang tolong sampai akhirnya Fatimah datang kemudian membersihkan kotoran tersebut. Setelah itu Nabi bangkit dari sujudnya, kemudian Nabi berdoa di depan Ka'bah, Allahumma 'alaika bi Quraisy, ya Allah hancurkan orang Quraisy. Allahumma 'alaika bi Quraisy, ya Allah hancurkan orang Quraisy. Allahumma 'alaika bi Quraisy, ya Allah hancurkan orang Quraisy. Rasulullah SAW ulangi 3 kali sehingga menjadikan orang Quraisy tersebut ya ketakutan. Tadinya mereka terbahak-bahak waktu melihat Nabi tidak bergeming. Dan Nabi marah dengan mereka ya, karena sampai-sampai putrinya Fatimah radhiyallahu anha melihat ayahnya dihinakan seperti itu, dan ini suatu yang sangat berat bagi seorang ayah tatkala dia dipermalukan di hadapan putrinya. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa, ya Allah hancurkan orang Quraisy 3 kali. Rasulullah SAW sebutkan nama mereka, Allah alaika bi fulan, alaika bi fulan, alaika bi fulan, sampai 7 orang Rasulullah SAW sebutkan, semuanya tewas dalam perang Badar. Intinya kita disunahkan untuk berdoa sebanyak 3 kali, karena bisa jadi mungkin pertama kita kurang konsentrasi, yang kedua ketiga lebih konsentrasi dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang ini sudah melakukan 6 sebab dikabulkannya doa. Ternyata ada satu penghalang yang membuat doanya tidak dikabulkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa mat'amu haram", makanannya haram, "wa mashrabu haram", minumannya haram, "wa malbasu haram", pakaiannya haram. Berarti ini bukan cuma pakaian, bisa jadi seorang mobilnya dari hasil yang haram. Ada orang ini haram, saya tidak mau buat makan, tapi saya buat beli mobil, sama aja. Sama aja, dia pakai hasil yang haram. Yang dia pakai bisa pakaian, yang dia pakai bisa jaket, bisa motor, bisa mobil, itu semua yang dia pakai, dia gunakan. Ya, sama aja. Maka wagudhiya bil haram, dia kenyang dari hasil yang haram, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana bisa dikabulkan? Maka orang seperti ini susah banget untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para hadirin, bukan tidak mungkin dikabulkan. Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan mustahil dikabulkan. Tapi Rasulullah SAW yastabir. Rasulullah SAW hanya mengatakan sungguh jauh untuk dikabulkan. Ini dijelaskan oleh Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah dalam syarah hadis ini. Dia mengatakan bisa jadi Allah mengabulkan karena murni rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal harusnya orang ini doanya terhalangi. Oleh karenanya kalau ada orang makan riba, melakukan maksiat, kemudian dia mengatakan, "Ustaz, buat apa saya berdoa? Saya makan hasil yang haram dan doa saya tidak akan dikabulkan." Kita bilang tetap berdoa. Berdoa kepada Allah, berdoa agar mudah terhindar dari riba dan berusaha untuk meninggalkan apa? Riba. Bisa jadi Allah kabulkan. Ya, bisa jadi Allah kabulkan karena murni dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi hukum asalnya jika seorang makan yang haram tidak dikabulkan, hukum asal. Tapi bukan berarti tidak mungkin dikabulkan. Mungkin saja kalau Allah benar-benar rahmat kepada dia. Di sini dalil juga mafhum mukhalafahnya. Kalau makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram menyebabkan terhalanginya dikabulkan doa, maka kebalikannya mafhum mukhalafahnya. Kalau saya bilang mafhum mukhalafah artinya kebalikannya, maka kebalikannya makanan yang halal, minuman yang halal, pakaian yang halal sebab terkabulkannya doa berdasarkan hadis ini. Dan datang dalam riwayat yang lemah, namun maknanya benar. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Atib mat'amak takun mustajabad da'wah." Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, makanlah yang halal, niscaya kau akan menjadi orang yang mudah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya hadis lemah tetapi didukung oleh hadis ini. Jadi orang kalau memilah-milih makanan, kalau sesuatu yang ragu dia tinggalkan, dia tidak makan yang haram, dia tidak makan yang syubhat, maka orang ini lama kelamaan akan dimudahkan oleh Allah untuk dikabulkan apa doanya. Setiap dia berdoa mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak sembarang masukkan makanan dalam tubuhnya. Dia tidak sembarang bermuamalah yang syubhat, tapi dia berusaha untuk dari hasil yang halal. Baik hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa adab-adab yang harus kita perhatikan selain 6 sebab dikabulkan doa. Di antaranya disebut oleh para ulama, seorang berdoa menghadap kiblat. Di antaranya seorang berdoa dalam kondisi bertoharah, bersuci, lebih baik daripada tidak bersuci. Di antaranya seorang memilih waktu-waktu yang mustajabah, ya, dia milih seperti di antara adzan dan iqamat. Kemudian tatkala jawful lail, tatkala di sepertiga malam yang terakhir, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan waktu-waktu istijabah yang lainnya. Di antaranya yang sangat penting adalah husnudzon kepada Allah
bahwasanya Allah pasti mengabulkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa a'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahi." Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin akan dikabulkan. Jadi jangan seorang berdoa ragu-ragu, coba-coba. Saya berdoa, siapa tahu dikabulkan, siapa enggak, yakin Allah pasti mengabulkan. Sejauh mana keyakinan kita Allah mudah bagi Allah untuk mengabulkan, sejauh itu pula Allah mudah mengabulkan. Namun kata Nabi, ketahuilah Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Maka seorang kalau minta serius, ngerti apa yang dia minta, keluar dari hati yang dalam, serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita di hadapan orang, kita minta sama orang kaya sambil tengok sana tengok kiri, hati kita enggak konsen, ya orang ini minta atau enggak ini, beneran enggak? Nah, kalau kita serius meminta dengan hati yang konsen, maka ini lebih mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah pasti mengabulkan, namun belum tentu sesuai dengan yang kita inginkan. Dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim." Ya, tidaklah seorang muslim berdoa yang doa tersebut tidak ada doa untuk dosa dan tidak untuk memutuskan silaturahmi, kecuali Allah akan mengabulkan bi ihda thalath, dengan salah satu dari tiga bentuk pengkabulan. Imma an yu'ajjila lahu da'watahu fid dunya, Allah menyegerakan doanya di dunia sesuai dengan dia minta, Allah kabulkan. Fa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah, atau Allah tunda pengkabulannya di akhirat dengan pengkabulan bentuk yang lain yang Allah inginkan. Yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minasu'i mithlaha, atau Allah menjauhkan kemudaratan setimpal dengan apa yang dia minta, ya selevel dengan apa yang dia minta, ya. Jadi tiga bentuk pengkabulan. Jadi para sahabat tatkala mendengar hadis ini mereka berkata, "Idzan nukthir ya Rasulullah." Kalau Allah pasti mengabulkan, yaitu kita banyak doa saja karena tidak ada ruginya. Doa tidak ada ruginya. Kita berdoa dikabulkan atau tidak dikabulkan tetap berpahala karena doa adalah ibadah. Yang kedua pasti dikabulkan, cuma pengkabulannya belum tentu sesuai dengan kita inginkan. Bisa jadi Allah tunda pahalanya di akhirat, semakin banyak pahala kita di surga kalau masuk surga, atau Allah menghilangkan ya kemudaratan setimpal selevel dengan apa yang kita minta. Jadi enggak ada ruginya. Kata para sahabat, "Idzan nukthir ya Rasulullah." Kalau begitu kita berbanyak doa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahu aktsar." Allah lebih banyak lagi untuk mengabulkan. Gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah mengabulkan permintaan kita tidak secepat yang kita minta. Ya. Lihatlah Nabi Yakub alaihissalam tatkala dipisahkan dengan putranya Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub sangat sayang kepada putranya Yusuf. Sampai-sampai dia tidak bisa sehari saja tidak lihat anaknya, dia pasti sedih. Waktu kakak-kakaknya ingin bawa Yusuf bermain, kata Nabi Yakub, "Inni la yahzununi an tadhhabu bih." Saya sedih kalau kalian bawa pergi Yusuf. Begitu saking cintanya. Mau dibawa pergi main-main saja, Nabi Yakub sedih karena sayangnya kepada Nabi Yusuf. Ternyata Allah uji dengan terpisahnya Nabi Yakub dengan putranya Yusuf. Tentu Nabi Yakub berdoa kepada Allah agar dipertemukan kembali dengan putranya. Tapi Allah tidak kabulkan. Kapan Allah kabulkan? Setelah mungkin puluhan tahun. Setelah 20 tahun, setelah 15 tahun. Ada khilaf di kalangan para ulama berapa lama terpisah antara Yusuf dengan ayahnya Yakub. Ada yang mengatakan 80 tahun. Intinya setelah sekian tahun baru Allah kabulkan. Kenapa Allah lebih tahu maslahat? Kalau Allah kabulkan tatkala itu, Yusuf pulang ketemu bapaknya, Yusuf tidak jadi apa-apa. Tapi Allah punya rencana lain. Allah tunda pengkabulan doanya Nabi Yakub sampai Yusuf menjadi orang hebat, baru kemudian dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda meminta sesuatu, bisa jadi Allah kabulkannya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, terserah Allah. Karena menurut Allah tidak maslahat bagi Anda. Ada seorang berdoa, "Ya Allah, mudahkanlah saya, rezeki saya ditambahkan, ya Allah, saya ingin beli ini." Tidak dikabulkan. Ingin tak beli mobil, enggak dikabulkan oleh Allah. Karena Allah tahu kalau naik mobil nanti kecelakaan misalnya. Atau naik mobil nanti lupa sholat, ya, lupa ini. Ya. Minta dikabulkan, "Ya Allah, hutangi lunasi hutang saya." Enggak lunas. Karena Allah tahu kalau hutangnya sudah lunas enggak pernah lagi sholat malam. Maka dibiarin hutangnya terus ada. Biar bisa sholat malam terus. Ada orang, saya ke Qatar, ini cerita aja. Saya bicara hutang, saya ingat ada orang waktu saya ke Qatar, ada orang cerita, "Ustaz, kejadiannya ramai." Jadi dia naik mobil, tiba-tiba kecelakaan, berguling-guling mobilnya, berapa kali gulingan, orang kira dia sudah mati, mobilnya peot-peot habis. Tahu-tahu dia selamat.
Dia nggak ada apa-apa, keluar dari mobil selamat. Orang polisi-polisi Arab sampai datang, polisi Qatar sampai datang, kamu kenapa? Dia bilang, tidak apa-apa. Enggak, kamu harus diperiksa ke dokter. Siapa tahu ada benturan dan macam-macam. Saya nggak mau dipaksa ke dokter. Mau dibawa mobil ambulans, dia nggak apa-apa gitu. Dibawa ke rumah sakit diperiksa, nggak ada apa-apa. Dia juga heran. Dia datang kepada saya, Ustaz, saya ini kenapa Ustaz? Padahal harusnya saya mati, Ustaz. Mobil hancur total, tapi saya masih hidup. Supaya dia tidak ujub, saya bilang mungkin Allah ingin kau hidup supaya kau bisa bayar hutang. Kau punya hutang kan? Iya benar juga ya, hutang saya masih banyak. Cuma kalau kau mati repot nanti. Khawatir dia ujub, saya ini wali hebat. Saya bilang mungkin ya, bisa banyak sebab kau selamat. Bisa jadi doa istrimu, bukan kau yang hebat, doa istrimu yang hebat. Bisa jadi doa anakmu, bisa jadi kau sendiri hebat. Bisa jadi karena ada orang lain. Kalau kau mati hutangnya nggak lunas. Jadi maksud saya, masalah pengkabulan doa ya, kita hanya berdoa, tapi Allah pasti memilihkan yang terbaik bagi kita. Bisa jadi doa kita tidak dikabulkan saat itu, bisa jadi ditunda oleh Allah karena Allah tahu waktu yang tepat agar dikabulkannya doa seseorang. Jadi kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab dalam berdoa adalah melirihkan suara. Kata Allah tentang Nabi Zakaria, "Iznada rabbahu nidaan khafiyya." Tatkala dia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lirih. "Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufiyah." Berdoalah kepada Rabb kalian dengan penuh kerendahan wa khufiyah, dengan suara yang lirih. Ya, tidak perlu kita teriak-teriak tatkala berdoa. Dan hukum asal berzikir adalah dengan suara yang lirih, kecuali ada dalil yang menunjukkan akan dikeraskan. Contoh bertakbir, contoh bertalbiyah, ya. Maka ini dikeraskan. Tapi kalau kita berdoa hendaknya kita dengan suara yang lirih. Maka saya ingatkan terutama saudara-saudara kita tatkala lagi umrah, lagi tawaf, jangan suara keras-keras. Karena sebagian orang bikin paduan suara di dekat Ka'bah. Ibu-ibu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nanti banyak orang tertarik. Orang Afrika tertarik, orang kita. Jadi jangan suara paduan suara. Cukup kita berdoa lirih, dikeraskan sedikit tapi tidak perlu sampai mengganggu orang lain. Terkadang saya lihat rombongan Indonesia sampai 100 orang suara teriak-teriak. Oh, sampai menggema di mana? Di Ka'bah, menggema di tempat sa'i. Buat apa seperti itu? Terkadang juga doanya salah, keliru. Seperti ada syekh yang cerita, Syekh Abdul Salabat pernah cerita ada orang berdoa, ya. Rabbana la tada' lana dzamban illa ghafartah. Dia berdoa, ya Rabbku, jangan kau biarkan dosa kami kecuali kau ampuni. Karena zamban dalam bahasa Arab artinya dosa. Tapi dia salah baca. Dia bukan bacanya zamban dengan nun sukun tapi dengan nun fathah, zanaban. Padahal zanaban dalam bahasa Arab artinya ekor. Jadi Allahumma Rabbana la tada' lana dzanaban, ya Allah jangan kau tinggalkan ekor kami. Jangan kau tinggalkan ekor kami. Ada syekh yang lewat dia mengatakan illa qata'ta, kecuali kau potong ya Allah. Jadi sudah keras-keras kemudian apa? Salah. Jadi seorang berdoa yang benar. Ada lagi yang berdoa di Ka'bah. Ada dosen pernah cerita kepada saya, ada orang lagi di Ka'bah ramai-ramai berdoa, innallah hamuhi tumbil kafirin. Orang ini apa ini pikirnya? Innallah hamuhi tumbil kafirin. Innallah hamuhi tumbil kafirin. Ternyata dia ingin bilang innallaha muhitun bil kafirin. Innallaha muhitun bil kafirin. Tapi salah potong. Innallah hamuhi tumbil kafirin. Jangan dihafal ya. Jadi perkara doa ini perkara yang penting, dialah senjata seorang mukmin dan jangan pernah diremehkan. Betapa sering doa melakukan keajaiban. Ya, kalau seluruh pintu di dunia tertutup, maka pintu langit tidak pernah tertutup kapan saja dan di mana saja. Nabi Yunus dalam perut ikan paus, fi dzulumat, kata Allah fanada fi dzulumat, dalam kegelapan, kata para ulama kegelapan perut ikan paus, kegelapan malam, kegelapan lautan, tidak ada yang mungkin mendengar suaranya, tapi Allah Maha mendengar. Jadi pintu langit tidak pernah tertutup kapanpun dan dimanapun Anda berada. Jangan pernah ragu-ragu untuk mengetuk pintu langit karena Allah pasti akan membukakan pintu tersebut. Demikian para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada kesempatan kali ini insyaallah pekan depan kita mulai dengan Sahih Al-Bukhari. Pekan depan tanggal berapa? 18. Depannya lagi 20
25 anak di Makassar Malaysia. Depan yang lagi mungkin anak hajian. Kalau anak jadi hajian berarti mulai lagi Oktober. Karena 2 bulan di sana. Kalau jadi. Mudah-mudahan jadi ya. Bagaimana cara meyakinkan calon mertua agar menyetujui konsep pernikahan syar'i? Sampaikan bahwasanya nikah kalau ingin berkah bukan dengan melanggar syariat. Dengan baik-baik ya. Bilang Bu, insya Allah kalau dengan sunnah sesuai dengan ajaran Nabi, insya Allah lebih berkah. Disampaikan dengan baik-baik. Biasanya nanti nggak enak sama tetangga, kok acaranya aneh. Nggak aneh Bu, banyak teman-teman saya seperti itu nggak jadi masalah. Ya, sudah nikah dengan cara justru kita ingin ajarin kepada masyarakat cara yang sesuai dengan sunnah. Jadi kita melaksanakan acara sambil berdakwah, sambil dapat pahala. Ya, kalau ibunya ngayal terus, ya sudah nikah saja nggak apa-apa. Jangan kemudian gara-gara ibu mertua tidak mau akhirnya nggak jadi nikah. Nikah saja ya sudah, kita sudah bertakwa semampu kita. Sudah sampaikan, sudah berusaha. Kalau calon mertua ngayal ya udah urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mundur cari yang lain lagi. Ya, nggak maju aja. Ya. Saya ingin bertanya, jika bersafarnya untuk liburan, contoh liburan keluar kota selama seminggu, jaraknya contoh Jakarta Malang, apakah selama seminggu itu menjamak mengqasar salat? Insya Allah kalau cuma seminggu dia mengqasar salat, ya, mengqasar salat. Adapun jamak kalau perlu, kalau jamak perlu, kalau tidak perlu apa? Jamak. Tapi kalau merasa perlu jamak silakan dijamak. Jadi bagi orang musafir yang disunahkan itu qasar bukan jamak. Yang disunahkan itu qasarnya. Jamak boleh kalau apa? Perlu. Dia sangat letih, sangat capek. Tapi kalau dia jamak tidak apa-apa. Cuma tidak dikatakan disunahkan jamak. Beda. Qasar disunahkan kalau dia sholat sendiri tidak sama jamaah, disunahkan dia qasar. Tapi kalau dia ikut masjid-masjid yang dekat situ ya dia ikut 4 rakaat sebagaimana masjid-masjid yang ada. Tapi kalau misalnya di villa di mana ya tidak di masjid maka dia sholat qasar, disunahkan dia qasar. Adapun jamak tidak disunahkan tapi dibolehkan. Kapan disunahkan? Kalau kita merasa perlu. Misalnya safarnya capek belum tentu bisa ingin istirahat belum tentu bisa mampir maka sekalian jamak. Bagaimana cara mengatasi fitnah wanita di jalan raya? Jangan suka ke jalan raya. Jangan suka ke jalan raya. Bagaimana cara menghadapi fitnah wanita di mall? Jangan suka ke mall. Bagaimana cara menghadapi fitnah wanita di internet? Jangan suka buka internet berita-berita. Lihat yang benar-benar aja. Tatkala Anda memaparkan diri Anda pada fitnah, maka siap untuk terfitnah. Terpaksa kita harus lewat jalan raya, itu lain cerita, terpaksa. Ya sudah kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lihat cewek astagfirullah, jangan salah zikirnya, jangan bilang alhamdulillah, salah. Bilangnya apa? Astagfirullah, astagfirullah. Karena terkadang kondisi kita enggak bisa tundukkan pandangan. Kalau depan gini ada cewek gimana tundukkan pandangan? Mau naik motor. Kalau ditandang bisa nabrak, ya udah. Lihat tapi jangan konsentrasi. Kamu jangan hati-hati pandanganmu nanti bisa menghilangkan hafalan. Menghilangkan hafalan tapi tambah pengetahuan katanya. Oh ini bahaya. Ini perkataan berbahaya. Jadi hati-hati. Orang berusaha tundukkan pandangannya. Baik yang masih belum nikah, apalagi yang sudah nikah. Yang sudah nikah seharusnya lebih mudah menundukkan pandangan. Kenapa? Karena Allah sudah berikan yang halal bagi dia. Ya. Allah sudah berikan dia halal, kenapa dia cari yang haram? Kalau orang melakukan maksiat dalam rangka mencari kelezatan, dia hanya merasakan kelezatan sesaat. Ada sebagian orang dia ingin mencari kelezatan, maka dia pun nonton film porno misalnya. Maka Allah akan cabut kebahagiaan dari istrinya. Dia melihat istrinya tidak cantik, istrinya lagi tidak seksi lagi. Kenapa? Dia sudah melihat halal yang haram. Dia tidak puas dengan istrinya. Kenapa? Yang ada penderitaan dalam hatinya. Dia tersiksa nanti. Kenapa? Dia melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang sungguhnya Allah cabut. Dia dapat kebahagiaan, bukan kebahagiaan, kelezatan tapi cuma saat. Setelah itu dia tidak akan pernah puas kecuali dengan melihat yang seperti itu. Ya. Oleh karenanya kalau Anda tidak menundukkan pandangan Anda, maka akhirnya istri Anda kurang cantik, kurang ini, kurang anu. Kenapa? Karena Anda dicabut kelezatan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau lihat yang haram segera istighfar. Kalau dia ada syahwat datang ke istrinya. Datang ke istrinya. Dalam berdoa apakah harus dilafalkan meskipun pelan? Iya, disunahkan dengan dilafalkan.
Karena Rasulullah SAW berdoa dengan dilafalkan. Dan itu kesempurnaan dalam menunjukkan kehinaan di hadapan Allah. Meskipun Allah Maha tahu isi hati kita, tapi kita lafalkan, kita takbir, kita ungkapkan kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semakin memudahkan dikabulkan karena semakin menunjukkan kesempurnaan kehinaan kita di hadapan Allah. Boleh tidak menggabungkan niat puasa tengah bulan dengan puasa Syawal? Boleh-boleh saja, tetapi tetap saja puasanya satu. Nilai puasanya tetap nilai puasa satu hari. Puasa Syawal dengan Senin Kemis boleh. Seorang puasa Syawal menyengajakan setiap Senin Kemis boleh. Niatkan dengan niat puasa apa? Syawal. Tetapi tetap pahala puasanya tetap satu hari. Cuma dia dapat keutamaan dikerjakan pada Senin dan Kemis karena Rasulullah SAW memang suka puasa Senin Kemis. Bolehkah ketika sujud berdoa dengan bahasa Indonesia? Dan apakah dikhususkan berdoa sujud terakhir, rakaat terakhir? Tidak. Kita boleh berdoa dalam sujud manapun. Sujud pertama, sujud kedua, sujud ke tengah, sujud terakhir boleh. Ya. Dan berusaha dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau tidak mampu dan tidak tahu bahasa Arab, fattaqullaha masata'tum, bertakwa semampunya, maka boleh dengan bahasa Indonesia. Tapi setelah mengucapkan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Dan ingat, tatkala kita sebagai imam jangan juga berdoa lama-lama. Karena kita harus perhatikan kondisi apa? Makmum. Jangan sujud lama sekali, kasihan makmum di belakang. Ya. Demikian juga kalau kita jadi makmum, jangan sujud lama terus. Imam sudah berdiri, kita masih sujud terus. Jadi ini ada, saya pernah lihat video. Jadi imamnya sudah, dia masih sujud terus. Imam sudah baca Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin, masih sujud terus. Amin, dia masih sujud terus. Mungkin aminnya sambil sujud. Amin. Nanti imam mau rukuk baru dia berdiri, salah, menyelisih sunnah. Ya. Anda mau cari muka di hadapan Allah, cari muka yang keliru seperti ini. Salah. Anda harus ikut imam. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Sungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Maka jangan sujud terus sementara imam sudah berdiri. Ya. Tidak diperbolehkan. Ya, tapi kalau Anda sholat sendiri, bebas mau sujud lama-lama, berdoa lama-lama. Sebagian ulama ada yang mengatakan Anda sujud, curahkan seluruh curhat Anda. Jangan angkat kepala Anda kecuali setelah puas curhat. Ya. Ada orang masih belum puas, sudah sujud terus, curhat kepada Allah. Jangan angkat kepala sampai puas. Oleh karenanya disebutkan, diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair, beliau sholat setelah sholat maghrib, sholat sunnah, dan beliau tidak mengangkat kepalanya kecuali adzan isya. Berarti beliau sujudnya lama sekali. Saya mempunyai sepeda motor dari hasil kredit riba. Saat ini sudah lunas dan saya sudah tahu hukum riba. Dan serta tidak akan buka pintu riba lagi. Apakah sepeda motor saya bisa menjadi penyebab sulitnya doa saya dikabulkan? Tidak, kan sudah bertobat. Sudah bertobat insyaallah. Ya, jadi masalah. Ustaz, bagaimana dengan nama Abdul Ghafur? Boleh nggak dipanggil Ghafur saja? Ghafur itu artinya yang maha memaafkan. Saya rasa ya, sebaiknya jangan ya, karena tidak ada yang maha memaafkan kecuali siapa? Allah. Allah alam bisawab. Cuma saya bilang sebaiknya jangan dipanggil Ghafur, tetap dipanggil lengkap Abdul Ghafur. Apabila seorang anak meminta doa kepada orang tuanya, apa dikabulkan? Insyaallah. Karena di antara doa yang tidak dikabulkan doa orang tua terhadap apa? Anak. Maka kita mumpung orang tua masih hidup, jangan malu-malu bertawasul dengan doanya orang tua. Terkadang kita malu, jangan malu, doain mak, doain saya mak, doain saya. Jangan, karena doanya orang tua itu sangat tulus bagi kita. Tidak ada doa yang paling tulus seperti doa orang tua kepada anak. Anda coba kalau doain anak Anda, sangat tulus atau tidak? Lebih tulus daripada Anda mendoakan istri, iya atau tidak? Kalau doa istri kadang-kadang tulus, kadang enggak. Tapi kalau doain anak-anak sangat tulus. Karena memang buah hati kita, Allah membuat menciptakan kita sangat sayang kepada anak-anak. Nah, mumpung orang tua masih hidup, jangan sampai malas minta doa kepada orang tua. Enggak, mak tolong doain saya, mama selalu doain, tapi ingatin terus. Mak doain saya, mak doain saya. Itu namanya tawasul dengan doanya orang tua. Dan doa orang tua kepada anak sangat mudah dikabulkan.
Kalau kita memberikan satu barang kepada seorang, lalu kita coba cari barang serupa di pasaran dan ternyata tidak ada di pasaran. Kemudian kita bermaksud membeli barang yang pernah kita berikan tersebut dikarenakan satu dan lain hal. Apakah hal tersebut termasuk dalam kategori hadis meminta barang yang pernah diberikan kepada orang lain? Tidak. Kalau kita minta kembali tanpa bayar, itu yang dilarang. Sudah beri hadiah kemudian minta kembali. Tapi kita ingin beli dan tidak boleh kita paksa dan tidak boleh dijual dengan rasa tidak enak. Ya, jangan. Kalau dia bilang, aduh, kelihatan dia nggak enak, jangan. Karena tidak boleh kita jual beli orang jual dengan tidak enak. Berarti dia ada keterpaksaan. Padahal di antara syarat jual beli antara radin, ya, dia harus ada ridho di antara keduanya. Tapi kalau memang dia sudah berapa lama, barangnya saya bisa beli lagi nggak? Oh jangan, saya ambil aja lagi. Enggak, saya mau beli, kasih duit, ambil dapat. Tapi kalau kelihatan dia tidak enak menjual karena nggak enak, berarti jangan. Bila di tanah haram suatu amalan dilipat gandakan pahalanya, apakah bila seorang melakukan maksiat juga dilipat gandakan dosanya? Jawabannya tidak. Kata para ulama, di tempat-tempat suci, tanah-tanah haram, Mekah dan Madinah, pahala dilipat gandakan kamman wa kaifan, secara kuantitas dan kualitas dilipat gandakan. Itu pahala. Makanya salat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, salat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat, ya. Tetapi kalau dosa tidak dilipat gandakan secara kuantitas, tapi diperbesar secara kualitas. Jadi misalnya kalau mencuri di Jakarta Utara, hukumannya misalnya dipentung sekali pakai pakai rotan. Nah kalau di Mekah pakai besi, gitu. Sama-sama pentungannya sekali, tapi kualitas pentungannya apa? Berbeda. Kata para ulama demikian. Yang dilipat gandakan bukan kuantitas tapi apa? Kualitas. Karena bermaksiat di tanah Mekah dan tanah haram tidak sama dengan bermaksiat di tempat yang lain. Kata Nabi tentang kota Madinah, "Wa man ahdatsa fiha hadatsan aw awa fiha muhditsan fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu sarfan wala adla." Barang siapa yang melakukan kezaliman di kota Madinah atau melakukan bid'ah atau melindungi orang yang melakukan kezaliman di kota Madinah, maka baginya laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Allah tidak menerima amalan wajibnya dan amalan sunnahnya. Ini menunjukkan maksiat di kota Madinah tidak sama dengan di tempat lain. Adapun di Mekah, kata Allah dalam surat Al-Hajj, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudziquhu min adzabin alim." Barang siapa yang berniat melakukan kezaliman di kota Mekah, kami akan merasakan di adab yang pedih. Kata para ulama, seorang baru berniat saja melakukan keburukan di Mekah sudah merupakan dosa besar, diancam dengan adab yang pedih. Seorang di Indonesia niat nanti kalau hajian ingin menipu jamaah haji, di Indonesia sudah diancam dengan adab yang pedih. Apalagi dia baru berniat, belum melakukan, apalagi melakukan maksiat di mana? Di kota Mekah. Waliyadzubillah. Demikian para hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, insyaallah kita ketemu lagi pekan depan tanggal 18 insyaallah biidznillah taala. Kita buka majelis. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.